sudah ada Edo di Semarang. Selamat malam Nightmare Email DFM. Selamat malam Mas Jervan. Nama saya Edo, salah satu pendengar setia Nightmare. Saya kebetulan pernah bekerja sebagai barista di sebuah kedai kopi di daerah Banyumanik. Saya sering menginap di kafe atau kedai setelah kafe tutup. Dan ada banyak kejadian-kejadian janggal yang saya alami selama beberapa kali menginap di sana. Kafe kami cukup sederhana, dengan menggunakan bangunan lama, bekas rumah hunian, dengan 2 kamar tidur, 1 dapur di bagian belakang, 1 garasi besar, dan 2 kamar mandi di belakang. Dan ada halaman depan yang cukup luas dengan pohon rambutan yang sering kami buat sebagai tempat nongkrong. Dari sekian banyak pengalaman janggal yang saya dan teman-teman alami di sana, anehnya semua pengalaman hampir sama. Selalu berkaitan dengan melihat sesosok perempuan di ruang belakang bangunan, lorong antara dapur dan kamar mandi, beberapa kali juga di sekitar garasi depan dapur dan pojok depan bangunan atau di area taman. Beberapa melihat sesosok wanita berambut panjang, berbaju putih. Mulai dari yang samar-samar melihat, dan ada juga yang sangat jelas melihat sosok yang sama. Ada yang melihat dengan jelas sesosok wanita yang sama tersenyum ke arah teman saya dengan muka yang bersimbah darah di area taman di jam dini hari. Ada yang melihat sosok yang sama sering mengintip ke dalam kamar melalui jendela garasi atau kamar yang gelap. Ada juga saya pernah merasa ditemani oleh sesosok wanita baju putih di depan kafe. Padahal saat itu posisi saya sedang sendirian. Banyak hal-hal aneh yang terjadi dalam 2 tahun hingga sekarang. Dan semuanya sama. Selalu tentang mbak-mbak rambut panjang yang menggunakan baju putih wirawiri di sekitar kafe. Dan tokek pun juga selalu berbunyi setiap malam, mungkin pertanda bahwa ia sedang datang. Sosok wanita tersebut juga sering menemani salah satu dari kami kalau sedang ngegame sampai malam. Dan ada seseorang kawan yang juga bisa melihat makhluk halus. Katanya ketika malam atau lepas kedai tutup, tempat ini juga sering menjadi tempat berkumpulnya mereka. Sampai teman kami yang tadi itu tidak mau lagi berkunjung ke kedai kami. Hanya sekian cerita yang bisa saya ceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Edo yang sudah menceritakan pengalamannya, yang mana mungkin Mas Edo ini juga sempat mengirim beberapa video tentang kondisi kafenya. Dan memang sebelumnya sudah saya perlihatkan juga untuk kepada Mbak Cynthia. Dan salah satu cerita yang menarik Mbak Cynthia, karena mungkin kerabat Imelda juga, untuk kerabat Imelda tahu tadi, dan untuk Mas Edo tahu tadi, memang sempat saya tunjukkan videonya terlebih dahulu yang sempat saya forward beberapa waktu yang lalu ke WhatsApp saya. Dan ketika itu Mbak Cynthia belum sempat untuk melihat atau mendengarkan ceritanya. Dan memang Mbak Cynthia mengatakan bahwa tadi yang Mbak lihat di video apa? Cewek baju putih, mukanya rusak, darah di muka sampai netes ke baju. Oke, itu di area mana tuh Mbak? Itu ada di area teras depan, sebelah kiri kan ada kursi kosong. Kursi tadi ya? Di pojokan. Di pojokan. Oke, dan itu tadi Mbak Cynthia mengatakan hal yang sama bahkan sebelum Mas Edo mulai bercerita tadi ya Mas. Dan apakah itu negatif Mbak? Karena setahu saya biasanya dengan wujud yang negatif itu juga membawa energi yang negatif. Benarkah? Kalau negatif balik lagi ya ke manusianya, negatif atau positifnya ditangkap sama manusianya. Tapi di sini setelah saya coba berkomunikasi tadi, dan kebetulan datang. Kebetulan datang. Dianya sendiri juga nggak pengen niat yang jahat. Dianya cuma pengen temen, kata dia gitu. Terus aku tanya kenapa sampai bisa gitu mukanya, aku bilang gitu. Katanya dulu itu dia korban kecelakaan, tapi dia ditabrak lari. Tapi sama mobil apa sih Mas, kayak mini truk apa sih namanya? Minibus. Bukan. Pick up. Nah, di area-area situ, tapi itu udah dulu banget. Terus akhirnya dia ketarik sama satu sosok yang lebih besar energinya, ditaruh di tempat itu gitu. Jadi kalau misalkan sama orang-orang yang bisa ngelihat, pasti dia kan ngerti ya kalau misalkan sosok itu, misalkan aku ada di situ, dia tahu aku bisa lihat dia minta tolong, minta tolong, sakit kata gitu. Terus tapi kalau misalkan di tempat kerjanya ini memang udah rumahnya di situ sih, jadi kalau misalkan dipindah juga jangan deh, kasihan juga ya, nggak ganggu juga kok. Tapi untuk saya tertarik dengan sosok yang lebih besar itu, mungkin kalau bisa diceritakan, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Itu di mana biasanya dia bersemayam? Beliau itu di kafenya. Jadi ada beberapa sosok yang bisa mobile kemana-mana, bisa menguasain semua tempat lah. Jadi dia nggak terikat sama satu dan lain sosok. Tapi ada beberapa juga yang terikat nih sama satu sosok ini. Jadi dia cuma bisa di area misalkan ruang tamu aja, atau di area taman aja, kayak gitu kan. Tapi kalau si sosok ini, kalau misalkan digambarin, dia kakek-kakek, jenggotan tua, terus pakai tongkat, sama dia pakai baju apa sih, nggak ada kancingnya, kayak baju Jawara zaman dulu, warna hitam. Dan memang ini yang mungkin berenergi paling besar di sana gitu dan ya. Itu positif. Dia ngajak si cewek ini itu karena dia tahu ini korban, bukan yang melakukan kejahatan gitu ya. Makanya diajak ke tempat itu. Jadi mungkin kebanyakan yang ada di sana positif, maksudnya bukan positif ya, netral-netral aja. Tapi memang karena
ya makhluk seperti itu mungkin agak sedikit mengganggu Iya. apa gimana gitu ya, orang-orang yang kaget gitu. Sebenarnya mereka nggak ada niat ganggu, tapi karena emang orang-orang biasa nggak terbiasa, apalagi itu baru pertama kali melihat yang kayak gitu, kaget lah pasti, terus dikiranya jahat nih, kenapa sih ada di sini kata gitu. Oke, padahal memang rumahnya di situ. memang rumahnya di situ gitu ya. Dan mungkin juga ini kayaknya kafenya baru 2 tahun jalan ya atau gimana? Kayaknya itu udah lama ya. Oh, udah lama ya? Udah lama di situ. Mungkin kafenya baru atau gimana. Oke. Dan mungkin itu bisa menjawab dari Mas Edo juga. Dan walaupun mungkin menyebutkan tempat tapi memang tidak saya publish di on air. Dan mungkin semoga juga dari Mas Edo sendiri bisa agak sedikit menjawab pertanyaan dan tidak berpikir kalau